Bersyukur kita bertemu bulan mulia. Berlomba kita meningkatkan bakti pada yang kuasa. Bergumul kita dengan suasana yang kadang menggoda. Ramadan membawa hikmah untuk kita semua. Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan. Bercerita tentang masa kecil sebagai anak desa rasanya menarik juga ya. Ya, mengingat masa anak-anak dulu ya rasanya asik juga ya. Misalkan di bulan puasa. Ya karena waktu itu sekolah libur full ya, penuh sebulan itu libur. Ya interaksi atau hubungan dan tempat untuk bersama-sama mangkal ketika bulan puasa ya di musola ya. Jadi di kampung ketika ada musola, disitulah anak-anak pada ngumpul. Ya di siang hari sampai nanti dia hanya pulang ketika saatnya berbuka puasa. Habis itu datang lagi ikut jamaah sholat sampai melaksanakan tarawih. Lalu ya ikut nyimak juga tadarus Al-Quran. Habis itu karena sudah capek dan ngantuk, sebagian ada juga yang tertidur di musola. Sampai dia ikut juga nanti dibangunkan di saat-saat orang pada melakukan sahur untuk ikut ini membangunkan orang-orang untuk bersantap sahur. Istilahnya kalau di kampung saya itu dulu tong-tong-prek gitu. Memang pakai kentongan ya. Jadi keliling dari lorong ke lorong untuk membangunkan orang dalam rangka ya melakukan santap sahur. Nah, habis itu ya karena sambil biasa ngumpul-ngumpul gitu ya. Ya kembali di pangkalannya di musola, ya saling bertemu semuanya, dan kadang ada yang mengasihkan juga, melantunkan syair-syair kalau dalam bahasa Jawanya syair ya, itu adalah satu lagu-lagu atau apa namanya, ya memang lantunan vokal yang isinya itu tentang syair atau muatan-muatan pendidikan yang diterima ketika sama-sama belajar di madrasah. Jadi kalau di madrasahnya dulu pembelajaran itu diberikan lewat syair-syair. Dan itulah yang ya kalau menurut saya pribadi ada nilai seni yang berperan dalam penyampaian ilmu agama yang dimana itu satu mempunyai daya tarik, kemudian seni yang bermuatan keindahan itu juga akhirnya mampu digunakan untuk penyampaian ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran keagamaan. Ya, seperti yang menjadi perbincangan berikut ini. Kalau dulu yang sampai sekarang masih saya ingat kan, dulu di sifir awal terutama ya, dulu waktu di MDA itu dulu ada pembelajaran akhlak lewat siiran Jawa itu. Iya, siiran. Saya pikir itu sumbernya dari mana, saya mau mencoba merunut untuk mencari kok wisangel Mas Roni. Ya itu kan karena kita itu memang terutama itu kan adiluhung banget itu. Di lingkungan kita itu terutama kalau kita bicara Pekalongan itu kan budayanya budaya cerita. Tapi kita itu ketinggalan di budaya tulisnya ya. Sehingga banyak kita itu nek zaman bapak nek cari simbah cari iki terus karena ndak ada tulisan, ndak ada bukti konkret yang otentik ya. Tahunnya, masanya, siapa, terus value statementnya susah.
Jadi tapi dulu kan ada ya sudah patron yang paten ya, misalnya kan siranya dari awal. Itu kalau mau nantinya itu ketika anak sudah hafal, kemudian nanti sedikit demi sedikit memahami isinya, itu yang namanya bagaimana harus menghormati orang tua dan sebagainya, itu kan ada diceritakan dosa angsasi aku di lemban ono ibu deneng ibuku yang padaharan. Itu kan berarti sebuah lukisan yang ketika imajinasi kita berjalan, iya ya biar orang lahir ke diajari seperti itu. Iya, sama orang tua, istilahnya pengorbanan orang tua mengandung kita nih Bang. Itu biar aku dia ngalamin dia Mas Roni. Nah, karena kita dewasa sekarang kita plesir dengan konco-konco ke Borobudur misalnya. Kita lihat relief di sana. Bagaimana asal usul manusia ada di sana ya. Oh iya nyambung ya. Tapi ini kan sudah istilahnya lintas universal manusia itu ya seperti itu memang. Tapi memang bagaimana sesepuh kita mendidik anak-anak itu patronnya seperti sampean ceritakan itu luar biasa. Dari sisi akidah misalnya ada Aqidatul Awam itu bagaimana dengan nadhoma dengan syair itu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Iya itu. Wa birrohimi daimil ihsani dan seterusnya. Anak-anak yang mau ke pesantren bagaimana menghafalkan rumus tata bahasa yang 1000 itu. Nadhom Alfiyah. Itu sudah mereka kuasai semua. Nah, ada pembimbingnya, kiainya itu masuknya enak. Terus yang mau belajar TPQ dulu ya setelah Baghdadiyah itu kan mau ke tajwidnya pakainya bulughul apa itu Hidayatus Sibyan. Nah itu kan juga lagunya pakai, kalau lagu Jawa kan ada Kinanti, ada Mekantro, ada Pucung, ada lagu Telana. Nah itu kan bisa diisi pantun-pantun yang kadang-kadang kalimatnya itu pas. Jadi misalnya kalau tadi Aqidatul Awam ya, terus yang Hidayah Sibyan itu untuk belajar tajwid kan dimulai dari ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Itu dari orang kamu. Iya ya itu. Lo bikin hukumen nun mati utawa tanwin nek ketemu huruf-huruf hijaiyah iki ono semene ngene-ngene. Terus itu kan begitu ya. Masih ada juga ini hubungannya dengan syair-syair yang bermuatkan nilai-nilai religius. Seperti kita tahu Sunan Bonang ini juga seorang sastrawan yang ketika dia menulis baik itu buku maupun karya-karya yang lain, misalnya yang menyangkut tentang seni, nah itulah muncul syair-syair yang memang ya di samping adiluhung juga muatan nilai keagamaannya luar biasa. Seperti yang sangat dikenal yaitu syair atau sholawat yang judulnya Tombok Hati. Nah ini pas juga di bulan puasa kan ya. Di situ ada disinggung tentang bagaimana bisa bertirakat untuk bangun malam, bagaimana untuk menekuni Al-Quran dan sebagainya. Pas juga itu syair ataupun sholawat yang diciptakan oleh Sunan Bonang, dan kita bisa nikmati ini lewat lantunan suara putri mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto, yaitu Mbak Tutut. Ini syair atau sholawat Tombok Hati yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.